Babat Tanah Jawa. Apakah Anda tahu bahwa Candi Borobudur sempat hilang keberadaannya sampai akhir ditemukan kembali? Penemuan kembali ini menguak banyak informasi mengenai peradaban masyarakat di Jawa di masa lampau yang ternyata sudah sangat hebat, khususnya informasi pemangku pemerintahan itu sendiri. Segala penemuan ini bukan hanya informasi berharga bagi masyarakat Indonesia, namun juga untuk masyarakat dunia lebih mengenal kembali peradaban Jawa di masa lalu. Hingga saat ini, Candi Borobudur telah menjadi destinasi wisata pilihan untuk memahami sejarah di masa lalu. Bahkan, UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya yang sangat bernilai. Bisa dibilang kemegahan candi ini belum tertandingi sampai saat ini. Dalam episode ini, kita bersama-sama paparkan sedikit informasi mengenai sejarah Candi Borobudur. Selain itu, kita juga mengulas berbagai fakta menarik dari keberadaannya. Jadi kita simak informasi selengkapnya di episode berikut ini. Borobudur, itulah sebutannya saat ini. Dahulunya ditulis dengan kata Bore dan Budur. Penulisan Borobudur sendiri diyakini telah ditulis oleh Raffles, yang dulunya menuliskan sebuah buku tentang sejarah di Pulau Jawa. Karya tulis ini menjadi rujukan oleh beberapa pakar arkeolog masa kini. Pasalnya, tidak ada karya tulis lain yang lebih tua selain yang dituliskan oleh Raffles. Satu-satunya yang ada adalah naskah Jawa kuno Negara Kertagama. Itu pun hanya menjelaskan sebuah bangunan suci Buddha di masa lalu. Seperti diketahui bahwa nama candi biasanya erat kaitannya dengan nama desa. Penyebutan Borobudur ini juga diambil dari nama desa terdekat, yakni Desa Bore yang kemudian ditulis menjadi Boro. Sementara kata Budur sendiri mengacu pada dua makna. Jika dilihat dari istilah Buddha dalam bahasa Jawa, maknanya adalah purbakala. Sementara jika dilihat dari istilah Budara, maka maknanya adalah gunung. Borobudur dibangun di abad ke-8. Candi ini dibangun di masa dinasti Sailendra. Dinasti ini merupakan penganut agama Buddha yang sangat taat. Butuh ratusan tahun untuk menyelesaikan konstruksi bangunan tersebut. Menurut informasinya, awal pembangunan candi ini diperkirakan pada 760 sampai 830 Masehi, yakni bertepatan dengan kejayaan dari dinasti Sailendra. Dan bangunan ini benar-benar rampung ketika dibawahi oleh Raja Sumaratungga. Ada beberapa fakta menarik di balik berdirinya Borobudur. Ini menjadi fakta sejarah yang kadang masih diperdebatkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Candi megah ini dulunya dibangun dengan rancangan berupa stupa tunggal. Rancangannya dibuat mirip seperti piramida, yakni stupa tunggal yang megah memahkotai puncaknya. Tapi rancangan ini dianggap membahayakan. Struktur bangunan yang terbuat dari batuan berat ini bisa roboh dengan rancangan tersebut. Akhirnya rancangannya dibuat menjadi 3 lapis seperti yang terlihat saat ini. Sejarah mencatat jika Borobudur pernah terkubur oleh lapisan tanah selama ratusan tahun. Terkuburnya bangunan ini disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di sekitarnya. Tepatnya di masa kerajaan yang dipimpin oleh Empu Sendok. Raja Empu Sendok diperkirakan bertahta sekitar tahun 928 sampai 1006 Masehi. Sang raja kala itu memindahkan pemerintahannya ke Jawa Timur. Beberapa kali letusan gunung lantas membuat candi ini terkubur abu vulkanik.
Bahkan pernah ditumbuhi oleh pepohonan dan semak belukar. Sampai tahun 1814 Masehi, candi ini ditemukan kembali. Hal ini berawal dari cerita rakyat yang kemudian diteliti oleh Thomas Raffles dari kepemimpinan pemerintahan Inggris. Singkatnya, penyelidikan terus dilanjutkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sampai akhirnya dibuat pramugara untuk menjaganya. Perlu diketahui bahwa Borobudur berdiri di ketinggian 265 mdpl. Informasi menjelaskan bahwa bangunan ini dibangun di atas danau purba yang telah mengering. Hanya saja ini menjadi perdebatan panjang di antara para arkeolog. Perdebatan ini berkaitan dengan peletakan candi, yakni apakah dibangun di tepian danau atau di dalam danau. Sampai akhirnya abad ke-20 ada seorang arkeolog yang mengajukan sebuah teori. Teori ini memaparkan kalau dataran ini dahulunya adalah sebuah danau purbakala. Candi dibuat sebagai perlambang bunga teratai yang dibangun di atas danau itu sendiri. Bukti yang menjelaskannya adalah arsitektur bangunannya yang menyerupai dengan bunga teratai. Lokasi Borobudur sendiri berada di Magelang. Demikianlah ulasan mengenai kemegahan candi yang menjadi warisan budaya dunia. Meskipun sempat terkubur ratusan tahun, keaslian bangunan masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, Anda patut berbangga memiliki Borobudur sebagai identitas kemajuan peradaban di Pulau Jawa di masa lalu.